Halo, perkenalkan nama saya Panda. Kali ini saya akan membahas mengenai suatu organisasi. Organisasi ini berkembang pada masa pergerakan. Jadi organisasi ini bernama Organisasi Muhammadiyah. Nah, jadi pada pembahasan kali ini saya meliputi latar belakang berdirinya Muhammadiyah, tokoh, dan kegiatan hingga kegiatan pada masa sekarang. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Halo, aku Lisa. Halo, aku Nadia Syamah. Aku Eka Nanda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke pembahasannya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu masa pergerakan? Jadi masa pergerakan ini adalah masa di mana masyarakat sudah mulai sadar akan perjuangan dan persatuan untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Masa pergerakan inilah yang kemudian menjadi lahirnya organisasi-organisasi penting, di mana organisasi penting inilah yang menjadi sebuah tonggak tercapainya sebuah kemerdekaan. Salah satu dari organisasi penting ini adalah Muhammadiyah, yang dimana Muhammadiyah ini adalah yang akan kami bahas nantinya secara general di video ini. Nah, kalian tahu nggak sih kapan berdirinya organisasi Muhammadiyah ini? Jadi organisasi Muhammadiyah ini didirikan tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Munculnya organisasi Muhammadiyah ini dilatar belakangi adanya gerakan-gerakan pembaruan Islam atau pemurnian ajaran-ajaran Islam yang dipelopori salah satunya oleh Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1329. Nah, jadi beliau itu berupaya untuk merubah atau memperbarui cara berpikir umat Islam pada masa itu yang bisa terbilang sudah sangat lampau atau terikat dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Jadi Ibnu Taimiyah ini berupaya untuk membangkitkan kembali ajaran Islam yang sesuai dengan aturan atau sesuai dengan ajaran Rasul atau dengan sahabat-sahabatnya. Nah, hal ini juga terjadi di Indonesia pada masa itu. Jadi kondisi umat Islam di Indonesia memiliki rendahnya pemahaman terhadap ajaran Islam, yang dimana bisa terbilang kurangnya pemahaman ini terjadi karena rendahnya kualitas pendidikan pada masa itu. Penjajahan oleh bangsa Barat yang berlangsung sangat lama itu juga berakibat keterbelakangannya umat Islam dan bangsa Indonesia. Hal ini yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang rendah harga dirinya, bodoh dan miskin serta kehilangan dinamika. Hal ini yang kemudian membuat Ahmad Dahlan sebagai seorang ulama yang memiliki intelektual yang cerdas pada zamannya, ia memiliki kepekaan sosial yang tinggi, juga terpengaruh pemikiran dari tokoh-tokoh sebelumnya, tokoh-tokoh pembaru Islam, sehingga beliau berupaya mendirikan sebuah organisasi yang mempunyai maksud untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, jadi beliau ini juga berupaya untuk membenahi rendahnya pendidikan pada masa itu. Hingga pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda supaya mendapatkan badan hukum. Hingga pada 1014 permohonan itu dikabulkan, namun hanya berlaku di wilayah Yogyakarta saja. Mengapa demikian? Jadi pada masa itu pemerintahan Belanda ini khawatir dengan perkembangan organisasi ini, sehingga organisasi ini atau organisasi Muhammadiyah ini dibatasi. Gerakan Muhammadiyah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah salah satu dari mata rantai yang panjang dari gerakan pembaruan Islam. Telaah yang beliau pelajari dari berbagai karya dari tokoh-tokoh pembaru Islam dapat mengembuskan sebuah angin segar yang digunakan untuk memurnikan ajaran Islam yang sebenarnya kembali pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini juga sebagai inspirasi kuat dalam membangun sebuah gerakan Islam yang berwibawa, tertib, teratur, disiplin untuk masyarakat Indonesia. Nah, itulah tadi latar belakang dari berdirinya organisasi Muhammadiyah.
Oke, jadi kali ini kita akan membahas terkait tokoh dan tujuan organisasi Muhammadiyah. Di sini mungkin teman-teman udah tahu kan siapa itu tokoh pendiri Muhammadiyah? Jadi, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan baginya ke dalam 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu sebagai meluruskan akidah tauhid. Aspek yang kedua, Allah sebagai Al-Khaliq. Aspek yang ketiga yaitu hubungan antara Allah dengan manusia. Dan aspek yang keempat yaitu meluruskan atau membenarkan ajaran-ajaran Islam seperti pada saat zaman Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa tokoh lain selain Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah seperti Kiai Haji Ibrahim yang merupakan adik ipar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, dan HR Sultan Mansur. Tujuan Muhammadiyah juga berasal dari latar belakang organisasi tersebut, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa prihatin terhadap kondisi agama dan juga sosial masyarakat Islam pada masa itu. Maka dari itu, Ahmad Dahlan berpikir bahwa harus ada organisasi dan pergerakan yang membawa perubahan kepada masyarakat Islam pada masa itu. Selain agama menjadi fokus utama dalam tujuan organisasi Muhammadiyah, ada tujuan lain nih selain itu, yaitu di bidang pendidikan dan juga sosial masyarakat. Oke, setelah tadi kita membahas tentang tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, selanjutnya kita akan membahas apa sih kegiatan yang ada di Muhammadiyah itu. Nah, jadi yang teman-teman ketahui juga, Muhammadiyah itu kan bukan sekedar organisasi, yaitu hadir juga dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk menegakkan dan juga mengembangkan ajaran Islam. Nah, kegiatan itu tuh mencerminkan seperti nilai-nilai keislaman dan juga mempercepat ukhuwah persaudaraan sesama umat Islam. Nah, salah satu kegiatan rutin yang terus berjalan sampai hari ini adalah pengajian di tingkat cabang. Selain itu, Muhammadiyah juga aktif memperingati hari-hari besar Islam dan juga bekerja sama dengan organisasi otonom seperti Aisyah dan yang lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa gerakan mereka bukan hanya spiritual tetapi juga sosial. Oke, selanjutnya kita bahas pada tahun 1918. Jadi pada tahun itu, sejumlah pemimpin Muhammadiyah itu mendirikan organisasi penolong kesengsaraan umum atau yang disebut PKU, di mana PKU ini untuk membantu korban di letusan Gunung Kelut sebagai organisasi mandiri. Nah, PKU itu terus menyalurkan bantuan kepada kaum miskin dan yatim piatu yang ada di Yogyakarta, hingga resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah pada 1921. Nah, yang sudah tadi aku bahas itu organisasi Aisyah, yaitu organisasi perempuan di bawah Muhammadiyah. Itu tuh berperan aktif dalam bidang sosial dan juga pendidikan. Kegiatannya itu mencakup tablik serta kursus keterampilan bagi pekerja batik. Selanjutnya kita balik lagi di tahun 1922, Aisyah resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah. Nah, teman-teman, jadi tadi kan kita udah belajar tentang tokoh Muhammadiyah dan kegiatan Muhammadiyah. Nah, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu Muhammadiyah pada masa kini. Nah, jadi sejak berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 hingga kini Muhammadiyah tetap konsisten dalam mengembangkan masyarakat melalui pendidikan dan ajaran agamanya sebagai wawasan dan pemberdayaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa. Dalam pendidikan, Muhammadiyah memainkan peran penting dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, pengembangan sistem pendidikan ini dilakukan Muhammadiyah dengan mendirikan sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Nah, sekolah-sekolah yang dibangun Muhammadiyah ini terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari sekolah dasar, menengah pertama, bahkan pada jenjang perguruan tinggi. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah di berbagai jenjang mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Ini disesuaikan dengan pasar dengan melaksanakan kurikulum berdasarkan pada falsafah organisasi, psikologi, dan dasar sosiologis. Muhammadiyah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengupayakan nilai-nilai keadilan sosial, menghadirkan program-program seperti zakat, infak, dan sedekah yang dinilai efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Gerakan ekonomi Muhammadiyah secara umum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu top-down dengan mempertimbangkan secara konseptual gerakan ekonomi harus digerakkan dari atas ke bawah dan implementasinya secara bottom-up atau tumbuh dari bawah ke atas. Selanjutnya, potensi Muhammadiyah dalam amal usaha yang dilakukan memerlukan strategi yang nyata dengan melibatkan seluruh elemen yang dimiliki Muhammadiyah melalui pengembangan pertumbuhan investasi, pembangunan industri, dan serta pembangunan sistem ekonomi jamaah sebagai konsolidasi semua anggotanya. Nah, teman-teman, jadi itu tadi adalah pembahasan mengenai Muhammadiyah pada masa kini.
Nah, setelah kita belajar tentang organisasi Muhammadiyah, sekarang waktunya kuis. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana cara Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat pada waktu itu? Pertanyaan yang kedua, mengapa Muhammadiyah menolak tahayul, bid'ah, dan kufarat? Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana upaya Muhammadiyah dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia? Pertanyaan terakhir, pendekatan apa yang digunakan Muhammadiyah dalam gerakan ekonominya? Nah, itu tadi pembahasan mengenai organisasi Muhammadiyah. Jadi jika kita simpulkan, organisasi Muhammadiyah ini dilatar belakangi oleh gerakan-gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah, yang dimana salah satunya adalah oleh Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini berusaha untuk memurnikan ajaran Islam sesuai dengan kaidah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kemudian pembahasan kedua berlanjut mengenai tokoh dan tujuan. Jadi ada salah satu tokoh penting dalam berdirinya organisasi Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki intelektual yang tinggi pada zamannya dan juga sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah. Dan yang kemudian juga berlanjut pada pembahasan ketiga mengenai kegiatan-kegiatan organisasi Muhammadiyah hingga masa kini. Jadi organisasi Muhammadiyah ini bergerak pada bidang pendidikan, yakni adanya pesantren dan juga lembaga-lembaga pendidikan yang dengan nama Muhammadiyah. Nah, itu dia pembahasan materi mengenai organisasi Muhammadiyah. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat serta wawasannya bagi teman-teman semua. Mungkin akhir kata dari kami ucapkan terima kasih.